Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat. Berjumpa lagi dengan kami di channel PKH Tarik Sidoarjo. Untuk kali ini kami akan menyapa terlebih dahulu. Selamat pagi, salam semangat sahabat pendamping sosial di seluruh Indonesia, dan salam berbahagia untuk KPM PKH khususnya. Oke sahabat-sahabat, di pagi hari ini kita akan menjawab komentar-komentar dari sahabat-sahabat kita, sahabat KPM, sahabat pendamping juga. Ini random ya teman-teman. Ini kita akan menjawab berbagai persoalan dari bagaimana PKH. Tentunya nanti kita akan flashback atau kembali ke yang terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ini, sahabat-sahabat ini. Ya, tentunya ini dengan sesuai pengalaman kami yang telah kami lakukan, dan juga apa berdasarkan dari surat perintah, surat tugas dari Kementerian Sosial. Oke, ini dari pertanyaan kakak Zaini Relmi 8963. Kakaknya ini bertanya, tolong masukannya, dulu adik sepupu saya diikutkan kakak famili lain waktu ayah dan ibu kerja keluar dan PKH-nya cair. Dan sekarang adik sepupu itu udah tak pindah ke kakak ibu saya, soalnya ibu saya yang rawat karena udah yatim piatu. Masalahnya, meskipun dia udah pindah ke kakak ibu saya, PKH-nya masih aja turun ke famili lain tadi. Mana adik sepupuku itu gak pernah dikasih meskipun PKH-nya cair. Terus agar PKH tadi cair ke ibuku itu gimana caranya? Tolong dijawab, terima kasih. Oke, Kak Zaini, perlu diperhatikan, PKH itu bantuan bersyarat, ya. Syaratnya ada 5. Ya, semenjak saya masuk di PKH, syaratnya ada 5. Yang pertama itu ada anak sekolah kelas dasar sampai kelas atas atau SD sampai SMA, MI sampai aliyah. Di pesantren juga sama atau sederajat. Yang kedua, balita usia 0 sampai 5. Yang ketiga, ibu hamil. Batasnya di PKH kehamilan kedua, ketiga sudah tidak dihitung. Yang keempat, disabilitas. Disabilitas ini bukan disebabkan oleh kecelakaan, ya, disabilitas berat yang disebabkan dari lahir, itu yang di cover oleh PKH. Namun akhir-akhir ini disabilitas itu diartikan yang mendapat kecelakaan, yang terjadi kecelakaan itu disabilitas, bukan ya yang disabilitas berat sejak lahir. Yang kelima, lansia. Lansia di sini umurnya tarik ulur. Ya sahabat-sahabat, ada yang 60 sudah dapat, 60 lebih ya sudah dapat, ada yang 60 juga belum dapat. Aman untuk lansia umur 70 ke atas itu dapat. Ya, begitu sahabat-sahabat Kak Zaini tadi ya. PKH itu bantuan bersyarat, ada 5 tadi. Ada 5 tersebut. Selanjutnya, ini kayaknya KPM kurang lebih tahun 2016 sampai 2019. Kalau menurut ini ya. Dulu memang untuk mendapatkan PKH, cucu dihitung sebagai komponen. Ya, saya masuk cucu dihitung sebagai komponen. Tapi sejak peralihan aturan, cucu tidak dianggap sebagai komponen, tetapi disebut famili lain. Ya, tahun 2018 sampai 2020 itu memang kayak gitu sistemnya. Titip keluarga A, titip keluarga B agar bisa cair PKH-nya. Namun diperbaiki sejak 2021, dipadankan nomor kakak seret semuanya
di cross check di situ kan ada keterangan ini anak, ini orang tua, ayah, istri, terus cucu, terus mertua dan sebagainya. Nah, yang dideteksi adalah keluarga dari ayah, ibu dan anak, bukan cucu. Seperti itu ya Kak Zaini. Nah, untuk menjawab kenapa kok cairnya di family lain tersebut, ya memang yang cair itu harus family lain. Ya karena komponennya si anak tadi dititipkan di family lain. Terlebih lagi family lain mempunyai keluarga atau komponen yang layak masuk di PKH. Nah, terus dipindah lagi lah ke keluarga asal. Ya dengan pertimbangan ibunya tidak ada yang merawat. Atau di sini tadi disebutkan yatim piatu. Nah, bagaimana bisa cair? Dilihat terlebih dahulu ya Kak ya. Ini ada komponen atau tidak. Meskipun dia yatim piatu, meskipun dia layak, tapi di PKH ini bantuannya bersyarat. Gitulah Kak Zaini ya. Jadi bagaimana bisa dapat? Untuk PKH saya kira kalau sudah lulus SMA itu tidak bisa. Tidak memenuhi syarat. Atau TMS. Seperti itu Kak Zaini. Ya, bagaimana untuk mendapatkan bantuan lainnya? Bisa di cover nanti di desa. Di sana ada BLT, ada yang lainnya. Tidak melulu PKH, bantuan ada PBI, ada BPNT, ada BLT, ada DD, bantuan dana desa. Seperti itu ya Kak Zaini. Untuk selanjutnya kami akan mencoba memberi informasi kepada Kak Yani Arianti 9461. Pak mau nanya, kalau keterangannya di periode Juli-September, nah ini tentang pencairan sahabat-sahabat. Nama banknya Mandiri, tapi nomor rekeningnya belum muncul. Apa bakal cair Pak? Sedangkan belum dapat KKS. Nah, ini sebelumnya sudah kami bahas. Ya, untuk peralihan dari pos ke Himbara atau ke Bank Himbara itu sudah melakukan proses burekol. Banyak di daerah itu sudah cair, terutama di Jawa Timur. Ya, tetangga kami Kabupaten Nganjuk itu sudah terdistribusi KKS, namun saldonya masih nol. Bagi sahabat-sahabat yang belum mendapat KKS, itu masih proses burekol. Burekolnya itu kenapa kok lama ya? Yang perlu diingat, yang pertama, pemadanan nomor KK, nomor NIK, alamat, nama ibu kandung, itu prosesnya lama sahabat-sahabat. Ya, sedangkan data kependudukan di penduduk di suatu daerah itu berubah-ubah, berjalan terus. Ya, ada yang pindah, ada yang keluar, ada yang masuk, seperti itu sahabat-sahabat. Ya, apakah masih bisa cair? Menurut informasi yang kami dapat setelah kami koordinasi, setelah Zoom meeting pada tanggal 20 Oktober kemarin bersama Korwil dan Korkap, itu sudah masuk tahap burekol. Dananya sudah siap. Ya, untuk ditransfer ke rekeningnya penerima manfaat atau KPMPK itu sudah siap di kementerian. Ya, tinggal salur menunggu KKS-nya jadi serentak. Gitu sahabat-sahabat informasi yang didapat. Apakah masih bisa cair? Ya, semoga bisa ya. Yang terakhir ini dari Ipoli Bank 1631. Terima kasih Kak Ipoli Bank. Ini sudah sekian dari beberapa pertanyaannya Kak Ipoli Bank ya. Menurut saya yang jadi pertanyaan, gimana sih bank menginput datanya kok bisa beda? Sementara data KKM ex kantor pos yang diambil kembali lagi oleh pihak bank, kan pos memberikan data KPM yang ada sama mereka. Itu yang diberikan. Terus yang kedua, kalau memang ex kantor pos mau digraduasi, harusnya seluruh KPM, baik itu PKH, BPNT maupun PKH Murbi biar adil. Ya, ini Kak Ibeng, terima kasih pertanyaannya. Penginputan data pihak pos tidak terlibat. Yang terlibat adalah Kementerian Sosial menarik data dari Dukcadis, Pendukcapil, diserahkan ke bank. Nah,
Sedangkan di bank itu punya namanya bank data juga. Disinkronkanlah di situ. Seret yang terbaru. Apabila ada selisih, di situ bank tidak mau menerbitkan. Ya, banyak kasus yang menimpa ini. Mungkin bank juga memawas diri agar tidak terjadi, meminimalisir terjadinya salah salur. Meskipun ya orang yang akan nama yang akan disalurkan tersebut benar-benar penerimanya adalah orang yang sama, alamat sama, NIK sama, tapi namanya beda spasi. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ya, itu Kak Ibeng. Jadi pihak kantor pos tidak terlibat sama sekali dalam proses burekol ini. Seperti itu ya. Untuk terkait graduasi ya. Graduasi ini itu banyak manfaatnya, terlebih KPM yang waiting list akan menggantikan KPM yang graduasi. Graduasi di sini itu banyak sahabat-sahabat, pendamping setiap bulan, pertemuan kelompok untuk mendata mana sih KPM yang sudah tidak layak. Ya. Tadi pertanyaannya digradasi semuanya, baik PKH BPNT, BPNT murni, PKH murni, atau PKH irisan BPNT, atau BPNT irisan PKH. Nah, biar digraduasi, biar adil. Ya, tidak semudah itu sahabat-sahabat. Ya, untuk menggraduasi semua boleh saja. Saya sangat setuju itu. Ya, perlu diperhatikan. Dari sekian banyak yang sudah ada, itu ada yang memang benar-benar layak dan membutuhkan. Ya, di daerah kami telusuri, ya alhamdulillah ya, ini sudah turun KPM saya itu 275 tahun 2018. Berjalannya waktu naik turun, ya sekarang tinggal 160-an, hampir separuhnya hilang. Ya, di sini ada peran pendamping, ada peran pemerintah desa, ada peran Kementerian Sosial. Yang diperoleh dari Kementerian Sosial itu kami juga nggak tahu ya, di bypass semuanya, disinkronkan dengan NIK yang ngeling ke BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Mandiri, gaji yang sudah UMP. Yang keempat adalah status pekerjaan, itu langsung ngeling langsung ke blacklist. Seperti itu sahabat-sahabat Kak Ibeng. Oke, terima kasih sahabat-sahabat informasi yang dapat kami berikan di pagi hari ini, semoga dapat bermanfaat. Tolong bantu channel kami, support tolong channel kami agar dapat memberikan informasi-informasi yang akurat, akuntabel dan tepat sesuai yang dibutuhkan oleh sahabat-sahabat yang tanya di channel kami. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.